Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengabdian kepada masyarakat STAI Dr. KHIZ Mutakin Purwakarta menyampaikan pelatihan penyusunan instrumen asesmen bagi guru PAI jenjang sekolah dasar Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini, pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun instrumen asesmen, terutama dalam pembelajaran PAI di sekolah dasar, karena realitanya banyak sekali guru-guru PAI yang merasa kesulitan dengan penyusunan instrumen asesmen. Ketika diberikan kepada peserta didik, tidak mencapai tujuan pembelajaran yang seharusnya dicapai. Pelatihan instrumen asesmen ini diikuti oleh perwakilan guru-guru PAI jenjang sekolah dasar dari 17 kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Pemateri diberikan oleh Dr. Dede Supendi MPD dan berkolaborasi dengan mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada proses penyusunan instrumen asesmen, guru dibekali dengan kemampuan bagaimana membuat instrumen asesmen menggunakan salah satu platform digital untuk dijadikan salah satu media alat bantu untuk melakukan asesmen pembelajaran. Dalam hal ini adalah salah satu solusi untuk mempercepat guru membuat instrumen asesmen. Berikut penjelasan dari narasumber. Ya itu. Nah, mengukur kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran di situ adalah aspek dalam penilaian. Dan kedua yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Jadi kita ini sebagai guru dalam dunia pendidikan, asesmen pembelajaran adalah alat yang penting untuk mengukur pemahaman siswa, mengidentifikasi kelemahan mereka dan membantu mereka mencapai prestasi. Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah jenis asesmen yang dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai untuk menilai pemahaman awal siswa tentang topik atau keterampilan tertentu. Ini membantu guru untuk merancang pengajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Jadi asesmen diagnostik ini dilakukan oleh para guru tersebut. Lalu melatih peserta didik dalam menyusun kalimat dan dapat diungkapkan dengan jawaban tersendiri. Nah, di situ tadi yang sudah saya sampaikan, peserta didik juga bisa menjelaskannya dengan pemahaman pribadi. Walaupun terkadang yang sudah terjadi gitu ya Bapak Ibu. Ada ketika UAS atau ketika semester kemarin, ada saja peserta didik yang jawabnya biasa itu, Pak, saya tidak tahu, Bu, saya tidak tahu kan. Nah, seharusnya kita harus bisa sebagai guru, kita harus bisa mendorong apa yang kamu dengar. Bisa dimulai? Bisa. Pegang hidungnya. Ayo. Apa yang kamu lihat, jangan lakukan apa yang kamu dengar ya. Pegang telinganya. Ayo. Jangan diukur lagi. Yang pertama mungkin sedikit menambahkan tentang kenapa pembahasan ini dibahas dan sebagainya, karena mungkin makmum tidak siap penonton. Nanti anak itu kemampuannya seperti apa? Nah, mungkin kita bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Jadi kita bisa menerapkan ke anak ini pembelajarannya harus seperti apa, ke anak ini pembelajaran seperti apa supaya anak bisa baik dari sarana dan prasarana berkaitan di sekolah ada juga yang disebut AMBK, Assessment Berbasis Nasional ya. Nah, apakah itu tambahan dari pertanyaan 1 dan 3 itu bagus ditanyakan tadi Pak Ustadz Amin.
antara teori dan kenyataan kadang kita berbeda ya dari kenyataan. Kalau kita banyak pengalaman, banyak kesusahan, banyak pahit manisnya, dan yang sekarang kita laksanakan. Jadi begini, untuk dari pertanyaan 1, 2, 3 tadi, dan juga ada hubungan yang pertama tadi dari Pak Ustadz Iwan yang baiknya, ada kesinambungan terkaitan pertanyaan itu masih tetap sama begitu, ada sedikit perbedaan. Untuk jawaban semua itu harus berproses itu, makanya dari kurikulum itu di breakdown sampai kepada tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran itu menjadi trigger bagaimana kita menyusun instrumen yang diawali betul tadi berangkat dari kisi-kisi. Nah, nggak akan rangin apa itu kisi-kisi dan sebagainya. Hanya mengantarkan aja dulu biar kita pikirannya sama dulu. Nah, dari kisi-kisi itulah baru diturunkan bisa menjadi instrumen. Termasuk di kisi-kisilah kita memetakan, istilah dulu itu dikenal dengan buah buno. Guru-guru lama pasti kenal. Sekarang akan. Sekarang itu akan kenal buah buno. Ada guru muda terbuka itu soalnya. Ada guru muda nggak kesini? Ini mudah Pak, ini mudah. Tahu nggak buah buno? Kita perlu sampai untuk mengukur kualitas soal yang sukar, soal yang sedang, soal yang sulit. Itu udah given, itu udah wajib. Fardu ain. Jadi lamun guru yang soal eueuh tilu kategori eta teuing soal. Gitu ya. Nanti di persentase tuh. Ya, dari sekian soal itu kan kita makanya kisi-kisi itu penting di situ sampai kalau dikontekkan dengan cek ya baru dicek mana. Jangan dulu itu mudah menjustifikasi menyalahkan mana. Menyalahkan budak benar salahkan. Jangan. Bagaimana kita budak kenal orang. Makanya dalam teori pendidikan itu ada namanya leveling. Jadi anak yang demikian itu level mana pun dikategorikan. Makanya kan sekarang itu ada konsep pembelajaran berdiferensiasi. Nyambung kali ini apa diferensiasi? Jong yang sudah sampai ke sini. Kita teman-teman. Apa selaku ketua KKY minta orang yang perwakilan tiap kecamatan yang nanti Bapak Ibu yang minimal nanti saya kecamatan di sekolah kurang. Tapi berkewajiban Ibu ini loh di KKY kecamatan loh. Jadi bisa semua Bapak Ibu sampai sini. Tuh, sebagian. Sampai sini aja dulu ya Bapak Ibu semuanya. Berapa orang lagi yang belum sampai sini? Sudah semuanya. Kalau sudah semuanya Bapak Ibu tinggal scroll namanya di detail garis ya kan. hubungan yang pertama tadi. So I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. But sometimes I look in her eyes and that's where I find my bliss alone. I wanna hold you just for